Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Baik Pak. Sepertinya kamu sudah bersiap untuk ujian tengah semester 2 minggu ke depan ya? Iya Pak, siap. Ini saya baru mengumpulkan buku. Pak. Eh, dan merangkaikan materi yang akan saya pelajari. Oh begitu rupanya. Bapak ingin tanya sebelumnya, apa kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada yang menyuruh? Iya Pak. Saya datang ke sini karena kemauan saya sendiri. Apakah kamu sudah pernah melakukan konseling baik dengan saya ataupun konselor yang lainnya? Belum pernah Pak. Ini pertama kalinya. Nah, sebelum itu Pak ingin menjelaskan sedikit tentang konseling itu sendiri. Jadi konseling adalah layanan yang berusaha untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Nah, sampai sini apa kamu sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah mengerti. Jadi Bapak sendiri di sini merupakan konselor yang akan berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu sedang hadapi. Kamu di sini sebagai konseli sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah atau hal-hal terkait masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah mengerti dan insya Allah saya akan berperan aktif Pak. Tapi apakah yang kita bicarakan ini tidak akan diketahui orang lain Pak? Tenang saja nak, kamu tidak usah khawatir. Hal ini akan diketahui oleh kamu dan Bapak saja. Dalam konseling itu ada kode etik, salah satunya kerahasiaan. Jadi jangan ragu atau takut ya. Iya Pak. Saya harap masalah yang saya hadapi ini dapat teratasi dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik Pak ya. Nah, konseling ini akan membutuhkan 2 kali pertemuan dan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana? Kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Baiklah, mari kita mulai konselingnya. Bisa kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi masalah atau kesulitan kamu saat ini? Seperti yang Bapak tahu bahwa ujian akhir semester ini sudah dekat, tapi saya takut dengan hasilnya. Apakah saya bisa lulus dengan nilai yang baik atau tidak Pak? Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu bisa ragu akan hal itu? Saya selalu merasa cemas jika memikirkan tentang ujiannya Pak. Kenapa kamu merasa cemas akan hal itu, nak? Saya merasa begitu karena pemikiran saya seperti apakah yang saya bisa menjawab soal itu, bagaimana hasilnya nanti. Pikiran-pikiran seperti itu Pak yang membuat saya seperti itu. Tapi bukankah kamu sudah bersiap dengan rangkuman serta belajar dengan baik? Iya Pak. Jika boleh Bapak tahu, perasaan takut ketika akan ujian akhir semester itu sejak kapan? Sejak SD Pak. Waktu itu saya belajar giat untuk ujian karena kita orang yang kata orang tua saya nilai ujian itu sangat berpengaruh untuk lanjut di sekolah yang unggul. Tetapi di waktu itu saya hampir tidak lulus Pak, karena di waktu itu saya berpikir tidak lulus karena orang tua saya marah besar dan menghukum saya seharian Pak. Hal itu membuat saya takut Pak, tapi yang membuat saya merasa lebih takut adalah kesalahan seperti kemarin itu mengulang kembali Pak, yang nantinya akan bisa menyebabkan orang tua saya marah. Baiklah, dari yang diceritakan tadi kamu merasa takut tidak lulus yang dapat menyebabkan kamu kena marah oleh orang tuamu, dan perasaan takut itu karena ujian ini bukanlah ujian biasa sehingga membuat kamu tidak berkonsentrasi dalam menjawab soal dan akhirnya mendapat nilai rival. Benar sekali Pak. Saya tidak ingin terlambat berlarut-larut dalam masalah ini. Saya ingin menghilangkan rasa takut saya, rasa cemas saya Pak, karena coba saya tidak cemas pasti saya bisa memberi yang lebih terbaik lagi dan menjawab soalnya ya. Sebelum Bapak mulai membantu kamu, apakah kamu pernah melakukan usaha untuk mengatasi kecemasanmu ini? Pernah Pak, ketika sebelum ujian saya mencoba merilekskan diri dengan mengatur pernapasan saya Pak.
Bagus. Jadi kamu sudah pernah berusaha mengatasi masalahmu sendiri ya. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan membantu kamu untuk lebih rileks atau mengenalkan kecemasanmu dengan teknik desensitisasi sistematis. Teknik desensitisasi sistematis itu apa ya Pak? Jadi teknik ini merupakan penggantian kecemasan dengan menggunakan relaksasi. Nah, yang Bapak lakukan sekarang adalah metode relaksasi yang bisa kamu pelajari dan pahami. Oh begitu ya Pak. Baiklah, kita mulai ya. Silakan kamu mengambil posisi duduk yang rileks dan nyaman sekarang, dan tutup matamu dan bayangkan bahwa kamu bisa mengikuti ujian. Ya Pak. Baiklah, sekarang buka matamu, kemudian tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan. Rasakan rileksnya. Kemudian sekarang angkat tangan kananmu dan kepalkan dengan kuat. Rasakan ketegangan lengan di bagian bawah dan tahan selama 5 detik. Lalu turunkan secara perlahan. Lalu lakukan hal yang sama pada tangan kirimu. Baik, selesai. Ya sudah selesai ya Pak. Ya, sudah. Sekarang tutup matamu dan bayangkan bahwasannya kamu lulus ujian akhir. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah rileks? Sudah Pak. Bagus. Kelihatannya kamu sudah mampu rileks sepenuhnya ketika akan menghadapi ujian. Namun itu tadi hanya ketika kamu membayangkannya. Jadi untuk memperkokoh hasil latihan rileks tadi, Bapak memberi tugas rumah untukmu. Baik Pak. Saya Baik Pak, saya akan melakukannya. Baik, Bapak merasa senang jika kamu sudah yakin untuk melaksanakan rencana tersebut. Bapak berharap kamu melaksanakannya dengan baik sehingga apa yang menjadi harapan Bapak dan kamu dapat tercapai. Baik Pak, saya harap juga seperti begitu. Baiklah, Bapak rasa konseling hari ini sudah cukup. Jika kamu mengalami hambatan atau kendala, jangan sungkan untuk menemui Bapak. Bapak siap mendengar dan membantumu jika diperlukan lagi. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.